Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, tema kita pada saat ini yaitu berjalan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah, pergumulan, bahkan jatuh bangun dari kerohanian kita. Dan setiap kita ketika menghadapi masalah, kita sulit banget untuk bersuka cita dan untuk mengucap syukur. Sekalipun kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, pasti hal yang demikian seringkali terjadi dan seringkali kita alami. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, inilah yang akan kita renungkan pada saat ini, yang merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu sebagai jemaat-jemaatnya Tuhan, dan juga merupakan nasihat kepada kita pada saat ini. Lalu apa saja nasihat itu? Nah, ini yang akan kita bahas pada firman Tuhan ini, dan saya akan membagikannya dalam 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu bersukacitalah senantiasa. Bisa kita lihat di ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, ayat ini mengajarkan kita supaya kita tetap bersukacita. Bersukacita yang seperti apa? Bersukacita yang dimaksud pada bagian ini yaitu bersukacita karena Tuhan, yaitu dengan percaya dan berharap hanya kepada Dia, yaitu kepada Tuhan. Lalu kita bertanya, bagaimana kita dapat bersukacita jika kita berada dalam sebuah masalah? Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan kita dan Dia menyediakan yang terbaik untuk kita. Sekalipun menghadapi berbagai permasalahan, pergumulan hidup, Allah tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun menghadapi berbagai banyak masalah, banyak pergumulan, tapi ketika kita hidup dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semua akan baik-baik saja. Bahkan kita akan mudah untuk bersuka cita karena itu karena kita punya keyakinan bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Dan jika saya ditolong hari ini atau hari lalu, maka hari ini dan seterusnya saya juga akan ditolong. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan lancar, maka kita akan mudah untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Maka poinnya yang kedua mengatakan tetaplah berdoa. Bisa kita lihat di ayatnya yang ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, poin yang kedua ini mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Nah, salah satu cara mewujudkan sukacita kita kepada Tuhan yaitu dengan cara untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa pada bagian ini berbicara tentang HPDT, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita berdoa karena kita berdoa disitulah waktu kita yang tempat untuk berdiskusi, untuk membangun relasi kita kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu hubungan dengan Tuhan lancar, maka kita akan mudah untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan, akan mudah untuk bersuka cita. Ya, jangan karena sibuk, capek, sehingga tidak berdoa dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, doa itu bertujuan untuk membuat hubungan relasi kita dengan Tuhan
lebih baik. Nah, dan membuat kita semakin maju karena kita memintanya sama Tuhan, sama Bapa kita yang di sorga, bukan untuk menyita waktu dan menghalangi kita dalam beraktivitas, karena jika sudah waktunya Allah akan menjawab doa-doa kita. Maka di poin yang ketiga, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, bisa kita lihat di ayatnya yang ke-18. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada poin ketiga ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Jika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita pun akan dengan mudah melimpah dengan rasa syukur kita. Kita mengucap syukur di dalam segala hal, karena Allah telah dan terus memelihara hidup kita di setiap hari-hari kita. Dalam segala hal ini artinya bahwa mengucap syukur baik dalam suka maupun duka, bersyukur baik waktu senang bahkan waktu susah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terkadang setiap kita mungkin hanya mampu bersyukur ketika kita bersukacita atau sedang berada di dalam kondisi senang dan tidak ketika mengalami masalah. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan ini yang kita renungkan pada kesempatan ini mengingatkan kita dengan tegas untuk tetap bersyukur di dalam segala hal, baik itu suka maupun duka. Maka untuk itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tetap bersyukur, baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Karena selama kita hidup, kita akan terus menghadapi yang namanya masalah, yang namanya pergumulan. Akan tetapi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan tidak mengandalkan diri kita sendiri, maka yakin dan percaya kita akan bisa dan mudah menghadapi segala pencobaan dan segala permasalahan. Karena Allah sendiri berjanji untuk tetap menyertai umatnya yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu melalui firman Tuhan yang pada saat ini kita dapat belajar bahwa sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan harus tetap bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang menjadi poin utama dari semua itu adalah relasi atau hubungan kita dengan Allah yang hari demi hari semakin bertumbuh. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah menyertai umat yang percaya kepadanya sampai pada akhir zaman. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa karena Dialah sumber pengharapan, dan mengucap syukurlah baik dalam suka maupun dalam duka. Berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat hidup kita akan terasa damai dan tentram. Jadi demikian firman Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Amin.